Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat pada Yesus. Dia bertanya, perintah manakah yang paling utama? Yesus menjawab, perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Kecilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, Guru, tepat sekali apa yang kau katakan. Oh, Allah itu Esa, tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua korban bakar dan korban persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana orang itu, maka Ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan ia dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saudari yang lain, anak-anak yang di rumah, kita itu mendapat warisan dari Tuhan Yesus adalah tentang hukum cinta kasih. Namun seringkali kita memahaminya kurang lengkap atau salah. Segala sesuatu itu diukur oleh diri sendiri seringkali. Padahal kita tahu kita ini seharusnya mengambil makna apa arti semuanya itu dari firman Tuhan. Maka kalau tentang hal-hal yang di dunia ini hanya ditangkap menurut pikiran kita atau pikiran manusia, bisa salah. Orang beriman menggunakan firman sebagai referensi utama. Misalnya tentang cinta kasih. Tuhan memberikan hal tadi kepada kita. Apa itu cinta kasih? Allah sama di sini itu cinta kasih yang perlu kita jadikan pedoman hidup. Itu dari Tuhan. Bagaimana kita bisa maknai itu? Dari sumber, lalu kita bisa maknai dalam hidup. Kalau prosesnya saya balik. Kalau kita menggunakan ilmu jiwa, dimulai dari diri sendiri. Orang lain, baru lingkungan hidup, dan Tuhan akhirnya. Kalau menurut ilmu jiwa, diri sendiri itu perlu kita cintai. Yang positif. Apa itu pribadi yang matang, dewasa, apa artinya itu? Paling sedikit artinya adalah bertanggung jawab. Mencari suatu hal ke arah yang positif, yang berguna bagi banyak orang. Pasti arah ke sana. Adat juga mengajak demikian, agar kita diharapkan menjadi orang yang berguna, orang yang terbuka pada orang lain. Ada. Jadi kita sendiri sebagai pribadi harus diajak mengerti diri sendiri. Pribadi itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab paling sedikit. Maka bagaimana sebagai diri, pribadi, individu, kita usahakan menjadi orang-orang yang punya
tanggung jawab. Itu hal-hal yang positif. Bagaimana kita berjuang, itu baru urusan manusiawi demikian. Nah, baru ketika diri sendiri itu baru kita bisa kita terima, baik yang positif, baik yang negatif, kita terima bersama, lalu baru kita bisa mencintai orang lain. Kalau diri sendiri belum beres, nggak bisa mencintai orang lain. Karena sehingga orang lain menjadi sasaran tembak dari apa yang menjadi kelemahan pribadi. Maka orang lain kita cintai kalau kita mengenali diri secara utuh dan benar. Dan tambahan sekarang yang penting dari beberapa tahun, belum baru beberapa tahun ini, bahwa lingkungan hidup itu perlu kita cintai juga. Karena lingkungan hidup adalah tempat kita tinggal, sampai lingkungan hidup kita rusak, kita dan generasi mendatang akan mengalami penderitaan. Sekarang banyak kegiatan yang mengingatkan manusia bumi ini agar mencintai bumi, lingkungan. Kalau enggak, kita akan mendapatkan akibat dari ulah kita yang tidak benar. Banjir, longsor, panas, air laut naik, kekeringan, kebakaran, panas bumi naik. Itu akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Merubah mindset, tanda pikir kita tidak mudah. Walaupun kita mungkin mendengar, tapi melaksanakan itu tidak mudah. Baru ketika diri kita dan kontak kita dengan orang lain dan lingkungan hidup itu beres, baru kita bisa mengenal Allah. Prosesnya demikian. Jadi karena sesuatu itu mulai dari diri sendiri. Di sini dulu sebagai memproses diri, orang lain dan lingkungan hidup, itulah menjadi dasar pijakan kita betul mengenal Allah. Memang sebagai suatu orang beriman, dibalik lagi Allah yang menawarkan kepada kita. Itu secara teori demikian. Menawarkan kepada kita agar kita menjadi Allah sama diri sendiri. Dan sekarang tambah lagi orang itu. Dari urutan itu demikian. Namun, kalau itu yang kita gambarkan, akibatnya apa? Semua yang difirmankan Tuhan itu kita ukur menurut diri sendiri. Orang Tuhan kita anggap mencintai kalau mengikuti apa yang saya minta. Dan mempersulit hidup kami, kita. Kalau tidak demikian, Tuhan itu Tuhan yang jahat. Tuhan yang gak adil. Karena itu ungkapan dari diri sendiri yang belum selesai hidupnya. Tuhan itu mendatangkan banjir. Tuhan mendatangkan gempa bumi. Padahal itu hanya soal kesalahan manusia. Tapi Tuhan jadi sasaran tembak. Karena diri kita sendiri manusia itu belum memahami hidupnya secara utuh. Sakit, miskin, Tuhan jadi sasaran. Tuhan itu jahat. Nah, itu yang akibat kalau memahami diri sendiri belum beres. Tuhan kita jadikan sasaran tembak. Jahat, tidak adil, tidak sayang, tidak cinta. Bencana alam, Tuhan kita salahkan, gempa bumi kita salahkan. Merapi apa gunung meletus, Tuhan salahkan. Sampai air tidak ada, salahkan. Padahal itu semua dari manusia sendiri. Makanya kalau kita tadi mengambil hikmat dari bacaan-bacaan dan diakhiri dengan Injil, sangat ada apa yang Tuhan firmankan, sabdakan, apa yang Rasul Paulus sabdakan, Pak Yesus sabdakan. Seharusnya itulah yang pegangan seharusnya. Tetapi karena itu tidak kita mulai dengan mengenal diri sendiri, makanya yang salah di dalam diri sini kita lemparkan ke Tuhan. Semua kesalahan yang jahat itu Tuhan. Karena mulai dari diri sendiri yang belum beres,
Seperti kasus, kenapa kok gereja saya sulit? Gereja sekarang sulit, kenapa? Itu mulai dari diri sendiri yang belum paham terhadap diri sendiri dan sama dan lingkungan hidup. Akhirnya Tuhan juga disalahkan. Macam itu, jadi bagaimana kita bisa menerima Tuhan seutuh kalau dimulai dari diri sendiri, hubungan dengan orang lain, di lingkungan, kita bisa pahami dengan benar. Karena kita ingat akan sabda Tuhan, ajaran para rasul yang mengatakan, kalau yang nampak saja kamu tidak bisa, tidak menangkap, jangan merasa sudah tahu tentang hal yang tidak nampak. Dimulai dari yang nampak. Jadi yang kita rasakan, jadi yang kita lihat, baru kalau itu kita kuasai, baru kita memahami yang tidak nampak. Maka saudara-saudara kasih, Tuhan Yesus memberikan amanat kita kasih, semoga kita semakin memahami, dan karena pemahaman kita itulah yang nanti buat kita akan semakin mengenal Allah secara utuh. Semoga Tuhan memberkati kita semua, usaha untuk menekan diri kita berani keluar dari diri kita sendiri, dan akhirnya kita bisa damai dengan orang lain, damai dengan lingkungan, dan damai dengan Tuhan. Amin.